Hai, saya Anastasia Retno Pujastuti, edukator PRH Indonesia. Saya seperti biasa senang berbagi dan bercerita, maka dari situ saya menemukan diri saya. Nah, ini hobi saya nih, bercerita. Saya mau bercerita kali ini cerita dari Maluku. Judulnya Hualopu. Bukunya ditulis ulang cerita rakyatnya oleh Ibu Murti Bunanta dan diterbitkan oleh Grasindo. Ceritanya, waktu dulu di Maluku hiduplah seorang suami dan seorang istri yang baru saja memiliki seorang bayi. Nah, suami istri ini bekerja mencari kayu bakar, mencari buah-buahan di hutan. Ya, jadi cukup miskin ya kedua suami istri ini, sehingga mereka berusaha keras untuk mencari nafkah tiap hari di hutan dan berdua ya, suami dan istri. Dan karena anaknya masih bayi, tidak ada yang menjaga, maka dibawanya lah anaknya yang masih bayi itu ke hutan juga. Ibunya, sang ibu selalu menggendongnya. Pagi-pagi benar mereka jalan menuju hutan. Dan sesampai di tempat yang cukup luas dengan ada pohon yang besar yang batangnya cukup kuat, si ibu langsung membuka kain bedong anaknya dan membuat sebuah ayunan untuk anaknya diletakkan di kain ayunan itu di sebuah batang pohon yang besar. Sementara sesudah diletakkan di sana, di ayun-ayun sedikit, ibu lalu bekerja mencari kayu bakar, pelan-pelan di dekat pohon, lama-lama jauh dari pohon, dan lama-lama akhirnya jauh tanpa dia terpikir bahwa anaknya satu kali mungkin menangis. Sedangkan sang ayah, suaminya, sudah masuk ke dalam hutan. Nah, satu kali karena terlalu konsentrasi untuk bekerja, ibu terlalu jauh meninggalkan anaknya. Dan dia berpikir, wah, aku akan bekerja keras hari ini supaya setelah selesai, aku cepat-cepat selesai, aku bisa mengasuh anakku lagi. Tapi tanpa dia sadar, karena terlalu fokus dengan pekerjaannya, dia tidak terdengar lagi suara-suara dari anaknya yang suka berkata-kata, gitu ya kalau masih bayi ya. Dan tidak terdengar lagi tangis-tangis anaknya. Sementara anaknya sebenarnya sedang kedinginan. Dia mulai menangis. Tapi tidak ada yang mendengar. Karena sang ibu sedang sibuk bekerja. Lalu semakin keras lagi suaranya. Sebenarnya satu kali sudah terdengar nih oleh sang ibu. Tetapi sang ibu tanggung sekali ini ya. Masih ada yang harus aku kerjakan. Lebih baik aku cepat-cepat kerjakan. Nanti selanjutnya aku sudah bisa menggendong anakku tanpa terganggu lagi dengan pekerjaanku. Dia mendengar, tidak apa-apa, suaranya masih terdengar. Sepertinya anakku sedang kedinginan saja. Sebentar juga akan lebih terang cahaya mataharinya. Tanpa dirasakan. Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Lama-lama semakin dingin, ternyata mataharinya lagi tidak muncul. Dan burung-burung sudah mulai datang berdatangan. Karena terdengar oleh burung-burung suaranya kasihan sekali. Hualopu, hualopu. Seperti
gitu. Seperti ada kata-kata walaupun. Nah, burung-burung yang beraneka ragam warnanya kemudian, "Hai anakku, wah kasihan sekali, pasti kedinginan ya." Semuanya memberikan bulu-bulunya yang indah berwarna-warni kepada si anak yang di tempat kain yang tergantung di atas pohon itu. Sambil bergoyang-goyang, burung-burung meletakkan bulu-bulu beraneka warna. Nah, si anak itu semakin merasa hangat sehingga tidak lagi menangis karena bulu-bulunya semakin tebal dan berwarna-warni indah sekali. Lalu lama-lama si anak tidak menangis tetapi seperti berbicara begini. "Walaupun ibuku, mengapa engkau tidak menjengukku? Walaupun ibuku, kenapa engkau tidak mendekatiku? Walaupun ibuku, mengapa engkau tidak mengingat aku?" Nah, sedih sekali sebenarnya. Tetapi anak itu berkata-kata karena dia sudah merasa hangat, justru tidak menangis tetapi merintih mengingatkan ibunya sebenarnya. Sang ibu lama-lama mulai sadar, "Hah, kok anakku tidak bersuara ya?" Lalu dia mendekati kain yang dijadikan ayunan di atas pohon itu, di batang pohon tadi. Lalu dia melihat, "Hah, di mana anakku? Kenapa ini semuanya bulu-bulu yang ada? Bulu-bulu indah sekali. Anakku, anakku." Dia mencari-cari. Tidak terdengar suara pun. Yang terdengar justru suara burung-burung berkicau. Dan ada yang terdengar seperti walaupun. Ada lagi yang terdengar walaupun. Akhirnya sang ibu merasa, "Aduh, di mana anakku hilang? Anakku, anakku." Dia kemudian menghampiri suaminya. "Pak, anak kita tidak ada. Tidak ada di dalam ayunan kain yang aku pasang di atas pohon. Kemana anak kita kemana?" kata suaminya. "Iya, tadi aku tinggalkan dan aku pikir aku harus mengerjakan pekerjaanku dulu. Lalu aku tidak mendengarnya lagi. Dia sekali hanya ku dengar ada suara walaupun, walaupun." Begitu. "Ayo kita cari bersama-sama." Wah, akhirnya suami istri itu walaupun sudah gelap, sudah semakin mau malam ya, mereka mencari-cari. "Anakku, anakku, anakku." Tidak ada suara bayi yang terdengar, hanya suara seperti anak merintih. "Walaupun ibuku, di mana engkau? Walaupun." Dan sejak itu ada seekor burung yang indah sekali di daerah Maluku yang terkenal disebut dengan nama burung walopu. Karena suaranya merintih dan bulu-bulunya sangat indah seperti sumbangan semua keindahan bulu-bulu burung yang ada di Maluku yang berwarna-warni. Nah, teman-teman, itu tadi kisah walopu. Kita sebagai orang tua kadang-kadang lupa bagaimana menyapa anak-anak kita. Terlalu fokus dengan pekerjaan. Maka terjadilah anak-anak kemudian kehilangan orang tuanya. Dari cerita tadi saya mengenal diri saya. Saya punya kemampuan untuk menjadi ibu, tetapi saya belum melakukan membuat kapasitas menjadi ibu menjadi penuh. Sehingga kadang-kadang juga terlupa seperti ibu walopu. Mari kita jadi orang tua yang sepenuhnya dengan cinta buat anak-anak. Sampai ketemu lagi di cerita yang lainnya.